Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai detik ini saya masih diberi nikmat sehat dan bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya, perkenalkan saya Wulan Askari dari SMK Piri 2 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Kemajuan peradaban Islam yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin telah dipraktikkan selama 15 abad di muka bumi ini. Implementasi rahmat bagi semesta alam sudah meluas hampir di berbagai belahan dunia. Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk menebar rahmat atau cinta kasih bagi alam semesta. Pesan kerahmatan dalam Islam sudah tersebar di dalam teks-teks Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat yang mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi masyarakat maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah dari Qurani. Istilah tersebut sudah terdapat di dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahwa jika Islam dilakukan secara benar, maka dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat untuk orang Islam atau seluruh umat dan semesta alam. Dalam konteks Islam rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur tata hubungannya yang menyangkut aspek teologis, ritual, sosial, dan humanitas. Jika dalam segi teologis, Islam memberi rumusan tegas yang harus diyakini oleh setiap pemeluknya. Tetapi hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk non-muslim masuk ke dalam agama Islam. Dalam tataran ritual yang sudah ditentukan operasionalnya dalam hadis maupun Al-Quran. Sedangkan dalam konteks sosial, sesungguhnya Islam hanya berbicara mengenai ketentuan-ketentuan dasar dan pokok-pokoknya, yang pemahaman tersebut harus ditafsirkan secara detail dan secara meluas. Tetapi ini semua tergantung pada orang-orang yang menafsirkannya, karena setiap orang pasti memiliki nilai dan sejarah yang berbeda-beda. Entitas Islam sebagai rahmatan lil alamin mengaku eksistensi pluralitas karena Islam memandang pluralitas sebagai sunatullah, yaitu fungsi pengujian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia, fakta sosial, rekayasa sosial atau social engineering, memajukan umat manusia dan peradaban dunia. Meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia dan meyakini pula bahwa kemunduran umat Islam di dunia sebagai bukti penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Oleh karena itu, mempelajari peradaban Islam di dunia, khususnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, mutlak dilakukan. Karena dunia Islam pernah menjadi pusat ilmu dan peradaban dunia. Pada masa keemasannya, peradaban Islam mengalami kemajuan di semua bidang kehidupan, di bidang sains dan keagamaan misalnya. Hampir semua disiplin keilmuan mengalami kemajuan, seperti dalam bidang filsafat, fikih, tasawuf, dan bidang-bidang yang lainnya. Banyak tokoh dan ahli sejarah dari kalangan yang secara jujur mengakui besarnya peran peradaban umat Islam terhadap dunia barat. Para ilmuwan Islam tersebut juga banyak meninggalkan bukti fisik karya mereka, baik dalam bentuk arsitektur, bangunan, ataupun yang lain. Contohnya Masjid Cordoba, Masjid Sultan Ahmed, dan Museum Hagia Sophia adalah sedikit dari sekian banyak bukti kejayaan peradaban Islam di masa lalu.
Hal terpenting bagi kita setelah mempelajari semua fakta sejarah peradaban umat Islam di masa lalu, menganalisis faktor pendukung kemajuan dari kemunduran adalah mengambil ibrah atau pelajaran agar kita dapat mengulang kembali masa kejayaan tersebut dan mengantisipasi faktor yang menyebabkan kemunduran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.